borgol. Oh, tadi sempat diborgol juga? Ya, diborgol, sebelum diseret atau setelah diseret? Setelah diseret, karena saya berontak, diborgol tangan saya, mau dua-duanya diborgol, nggak bisa mereka, dapatnya satu aja. Akhirnya mereka seret saya, tangan saya sampai luka kan. Sampai saya tuh dikerumunin pihak mereka, oknum mereka. Saya ada yang mukul, ada yang nampar, ada yang macam-macam lah. Mungkin mereka melampiaskan emosi mereka ke saya kan. Sampai saya ditekel kaki saya jatuh. Viral San Gokong, penjual tisu viral lapor polisi usai 3 kali dihajar petugas, Satpol PP bantah. Seorang penjual tisu bernama Muhammad Abdullah 25 tahun di Batam melaporkan kejadian yang ia alami ke polisi setelah mendapatkan tindakan kekerasan oleh petugas dinas sosial dan Satpol PP Batam saat berjualan. Penjual tisu itu sebelumnya sempat viral di media sosial karena atraksi tongkatnya di Simpang Laluan Madani. Bahkan dia mendapatkan julukan San Gokong Batam lantaran kebolehannya atraksi dengan menggunakan tongkat. Kini, pria itu mengaku sudah 3 kali dianiaya oleh petugas dan sempat melaporkan kejadian ini ke Polresta Barelang. Namun laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti meski dia sudah memberi bukti visum dari rumah sakit. Pas pertama, saya sabar saya ikhlas, yang kedua, karena kekerasan saya lapor ke Polresta Barelang, buat visum di RS awal bros, bayar 780.000, itu juga uang hasil pinjam-pinjam, ungkap Abdullah. Setelah visum, ia kemudian membawa hasil surat itu dan membuat laporan ke Polresta Barelang. Namun hampir 2 bulan berlalu kasusnya tak juga diproses lebih lanjut. Tadi ada yang bantu nelpon ke Polsek Sekupang, katanya kasus saya diminta damai. Saya terkejut sejak kapan saya minta damai, ujar Abdullah heran. Dia mengaku tak pernah bertemu langsung dengan Kadinsos atau pihak Dinsos lainnya untuk mediasi. Saat ini, ia kembali melaporkan insiden terbaru ke Polresta Barelang. Menurutnya, laporan sebelumnya sempat dilimpahkan ke Polsek Sekupang, meski ia sendiri tak tahu perkembangan pastinya. Saya nggak tahu kenapa kasusnya nggak naik, saya hanya ingin keadilan bukan damai yang entah dari mana datangnya, ujarnya. Saat ditemui di kawasan RS Awal Bros, Abdullah mengatakan insiden itu terjadi Rabu, 26 Maret 2025, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebetulan lewat mobil Dinsos dilihatnya saya, mereka berhenti, marah-marah, bentak-bentak, sambil menatap saya. Dari Dinsos dan Satpol PP kemungkinan ada 9 hingga 10 orang, ramai pokoknya tadi, ujar Abdullah. Setelah itu, ia menyebut mendapatkan perlakuan kasar dan dipaksa naik ke mobil petugas. Petugas diduga semakin keras karena Abdullah tak mengindahkan imbauan petugas sebelumnya. Singkat cerita, saya mau diseret ke mobil, mau dibawa mereka. Baru saya bilang kenapa saya mau dibawa, apa salah saya. Saya berontaklah, mereka mau angkat saya ramai-ramai, katanya. Akibat insiden itu, Abdullah mendapatkan luka sobek di bagian telinga, luka di kepala belakang, tangan kanan terkilir, serta bahu bengkak dan lecet. Sementara itu, Kepala Satpol PP Batam, Imam Tohari membantah terkait kabar oknum petugas yang menganiaya Abdullah. Menurut Imam, tidak ada anggota Satpol PP Batam yang menganiaya Abdullah. Dia mengatakan jika memang ada yang berbuat demikian maka korban dianjurkan untuk melaporkan oknum tersebut. Tidak ada yang pukul, kalau dia bilang ada anggota yang pukul dia silakan laporkan saja ke polisi biar diselesaikan semuanya, tegas Imam, Kamis, 27 Maret 2025, sore. Imam kemudian mengarahkan semua konfirmasi mengenai penanganan masalah itu kepada Dinas Sosial Kota Batam. Sebab kewenangan untuk menangani semua permasalahan ini berada di dinas tersebut.